Ada yang pinter, dia ngirim makanan bikinan dia sendiri. Nah itu bisa jadi free advertising buat makanannya dia kan. Dia bisa ngiklanin tanpa sadar orangnya snapgramin, oh ini enak banget bikinannya si Anu. Ladies and gentlemen, welcome aboard Overbus. We are delighted to have you with us today. Sebelum menonton, pastikan tegakkan kursi Anda, sediakan kopi, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Before watching this, please put your seat back in the upright position, ready with your coffee, and don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you and enjoy the show. Selamat datang di Overgrowth. Salam jempol clinking. Kita langsung masuk ke materi yang akan kita sampaikan. Nah, materi kita nih, kita akan membahas putar kondisi retail saat ini, apalagi saat pandemi ini. Menurut Dava nih, gimana sih sekarang kondisi retail? Kalau yang gue rasa ya, kebetulan gue juga belum jadi pelaku retail, cuma sepengamatan gue, retail turun, tetapi untuk yang berbasis online kayaknya kurang signifikan sih kalau menurut gue ya. Signifikan turunnya atau naiknya? Signifikan turunnya, karena memang online base. Kan sebenarnya penurunan yang terjadi ini, karena menurut gue memang didasarkan oleh sulitnya akses si customer buat ngakses produknya atau sesimpel datang ke tokonya. Nah, jadi memang kalau yang online base kebetulan emang tokonya ada di ujung jempol lo pada. Jadi segampang itu buat ngakses, dan itu kenapa alasan gue nggak turun signifikan. Kalau dari pandangan gue ngeliat ini kasarnya tuh kayak seleksi alam gitu loh. Jadi tuh tanpa sadar lo tuh harus tetap mengikuti teknologi. Kayak misalnya nih, kayak kondisi kayak gini kan, ini bener-bener teknologi tuh berguna banget kan. Kayak lo online base gitu, nah Digital itu kan base gampang, ya? ya digital. Nah kalau yang kondisi retail yang menurut gue masih tradisional ya wajar lah menurut gue mati, karena ya orang kan nggak bisa ke toko, pada tutup. Apalagi corona gini ya, PSBB lah, pokoknya tutup lah. Tapi lu setuju nggak sama gue kalau misalnya sepengamatan gue tadi gue bilang retail yang online base nggak berasa signifikan turunnya? Online base menurut gue ya, kalau lo bilang nggak berasa, menurut gue mungkin di sebagian online base yang lain naik ada yang drastis menurut gue sih. Oke, ini kondisi retail yang kita lihat saat ini, padahal sebelum pandemi ya kita tahu sendiri itu lagi naik-naiknya dan orang lagi giat-giatnya berusaha buat bikin retail. Dan kebetulan gue juga ada datanya yang bahas soal retail ini ya, soal bisnis yang apa yang akan booming sama bakal apa yang memang udah terpuruk saat ini. Gue bacain, jadi memang saat ini yang terpuruk pasti yang offline, pasti yang paling berasa tuh offline, karena itu tadi yang gue bilang susahnya akses customer ke produknya. Kalau menurut gue hotel, travel, bioskop, Wah, ngaruh banget cuy. mall tuh udah kayak semua yang dalamnya Udah kayak kota mati, gila. Asli. Kacau. Udah gitu belum ditambah setelah ini belum ditambah paranoidnya orang-orang buat datang ke mall juga pasti mengaruhin kan. Nah terus ada entertainment, kebetulan juga gue ada kolega yang pelaku entertainment, ada syuting cuma di hold karena emang nggak dapet izin dari pemerintah buat ngelakuin syuting, sampai katanya sempet digerebek atau gimana syutingnya buat diberhentiin nih waktu awal-awal corona di Jakarta dan sebelum PSBB. Jadi memang itu kan hitungannya udah 2 bulan. Hampir 3 bulan sih menurut gue. Ya jadi bisa dibilang udah 2-3 bulan bisnis ini lesu. Nah, ngomongin entertainment nih, gue punya cerita sendiri nih. Temen gue nih mengalami sendiri, dia ada di dunia entertainment, khususnya di bidang musik. Ya lo pokoknya ada nih bidang entertainment yang paling terkenal lah di musik. Nah itu katanya bener-bener kalang kabut juga cuy. Padahal ini Karena konser-konseran ya? Iya, konser itu udah semua. Orang udah booking tempat, udah nyewa artis, udah booking artis gini-gini kan, udah Itu bayar di refund tempat. gak sih yang pada itu? Nah katanya tergantung. Kalau tempat setahu gue itu nggak bisa di refund, tapi mungkin bisa diundur jadwalnya. Oh nggak, buat orang yang beli tiket, yang beli pre-sale? Nah itu katanya ada refundnya, katanya ya. Cuma kan ya gara-gara ada refund pasti rugi banget lah. Iya benar. Sponsor juga udah naro kan gini-gini. Anjir sih ya, lu ngadain di refund. Bayangin cuy, maksud gua lu udah ngebooking art, udah ngerencanain semuanya nih, pasti income lu udah lo estimasiin lah. Udah ngeluarin modal segini, terus udah ngeluarin modal tapi income nggak ada. Wah gila sih. Dan menurut gua banyak bisnis lain entertainment itu banyak juga yang kena. Iya benar. Kayak misalnya bisnis bokap gua nih, dia kan lagi bikin tempat kopi. Nah
baru nyewa sebulan itu bisnisnya udah apa ya, kan udah nyewa tempat nih, udah minjem uang ke bank buat bikin bisnisnya. Nah terpaksa bisnis tutup karena corona, tapi terpaksa juga buat bayar sewa gedung, sewa bayar uang dari banknya itu benar-benar harus rutin. Menurut gua ya itu salah satu kondisi yang sangat tidak diuntungkan dari pandemi ini. Ada satu lagi nih yang pasti lo tahu juga, sektor bisnis yang menurut gue terpuruk banget, tapi mungkin mereka berusaha crawling dengan protokol-protokolnya mereka yang didesain sendiri, gimana caranya biar basically biar orang yang datang tetap physical distancing ya, itu restoran ya. Itu gue pun sebagai kalau misalnya gue ada di kondisi yang si punya restoran, gue juga belum kepikiran gimana gue harus nyiptain sistematis yang seperti apa. Oh, tapi ini gue baru tahu ya, kemarin gue ngeliat. Nah emang kalau di kondisi kayak gini nih kayak inovasi ya dibutuhin banget dah. Nah terus ada Zomato, setahu gue itu dia udah melakukan inovasi. Jadi itu katanya dia tuh udah nyiapin kayak teknologi atau apa sistem gitu. Jadi ntar lo datang ke restoran itu ada waktunya, terus kayak ntar lo nggak perlu ketemu waitersnya, tiba-tiba makanan udah ada ya lo cabut gitu. Tinggal pick up Dan lo bisa makan di situ katanya. Oh ada tuh dari Zomato. Gitu. Setahu gue lupa namanya apa ya, ntar kalian bisa cek sendiri di Zomato. Paymentnya ya kan sekarang udah zaman digital wallet gitu-gitu udah gampang lah menurut gue. Benar. Nah tapi gue juga mau ngasih nih ke lo pada bisnis yang sekiranya sehabis pandemi ini, insya Allah habis ini bakal ada life insurance. Ya, ini kan berupa penyakit dan salah satu yang ditanggulangi oleh life insurance adalah kesehatan kan. Menurut gue life insurance bakal dikejar sama orang. Terus ada juga e-commerce. E-commerce sekarang, ya menurut gue e-commerce juga ini ya, juga ada penurunan. Kalau menurut gue tergantung sih e-commerce apa. Tokped deh. Kalau Tokped menurut gue malah mengalami kenaikan ya. Iya, gue juga ini semua tools yang di sini yang kita pakai buat podcast ini kebetulan dari Tokped. Ya pasti dibutuhin banget lah orang pasti online. Iya, dari e-commerce. Nah, mungkin kebalikan kayak Traveloka. Orang kan kalau Traveloka kan beli tiket konser, pesawat, kereta. Nah, orang sekarang udah nggak bisa. Dan setahu gue ya, lo kalau beli tiket pesawat sekarang itu gila banget cuy, murah banget. Gue bahkan tertarik buat beli, cuma ya gimana, nggak ada kepastian kan masalah corona ini. Tapi kayak yang lo bilang hotel yang di Bali yang 500.000 sehari. Nah itu gila, gue jadi tuh nggak cuma satu hotel doang, jadi banyak hotel bintang 5 di Bali itu per hari bisa sampai 500.000 yang harusnya bisa 2 juta 3 juta, ini benar turun drastis. Ya dia terpaksa sih menurut gue. Iya sih. Ya udah yang penting gue beli dah, orang-orang beli yang penting ada income. Ada deposit sih kayaknya. Nah itu benar-benar salah satu bisnis yang dirugikan lah. Apalagi yang kira-kira akan menguat. Ada Netflix. Wow, layanan streaming ya. Teman-teman gue nih yang tadinya nggak tahu Netflix, yang nggak suka Netflix, nonton Netflix semua. Yeah. Jadi sebenarnya layanan streaming ini dapat advantage, pasti grow, pasti mereka tumbuh apa enggak pasti jawabannya iya sih menurut gue. Apa advantage mereka di event pandemi ini adalah mereka jadi bisa punya pelanggan tetap. Yang tadinya cuma nonton kalau perlu, sekarang memang perlunya subscribe mereka. Wah tapi gue pribadi, gue sebenarnya jadi males sih orang jadi nonton Netflix, karena gue tuh udah nonton Netflix udah lama gitu kan. Apalagi ada satu series yang gue tonton yang gue suka tuh ada Money Heist. Casa de Papel tuh alik banget cuy. Gue sampai gue snapgram kan, gue udah lama, gue cuma nge-recap doang aja, gue ngulang nonton, terus gue snapgram, terus tiba-tiba teman gue ada yang bales. Wah sumpah lah nonton sampai habis, seru banget. Nah, menurut gue untuk soal rumah tangga pasti para pemilik PRT / pembantu rumah tangga pasti kan juga pasti ngasih kesempatan setelah pandemi ini atau setelah new normal berjalan buat memberi waktu kepada asisten rumah tangganya untuk pulang ke kampung. Nah, jadi ada juga cleaning service menurut gue habis ini bakal menggantikan para pemilik asisten rumah tangga yang ngebiarin asistennya pulang ke kampung gitu. Nah terus abis ini menurut gue impactnya adalah orang lebih bakal cenderung karena lu tapi ngerasa dapet yang mana nggak di rumah?
di rumah. Heeh. Menurut gua, kalau terlalu lama ya kagak sih. Iya, cuman lu tetap dapat nyaman ya kan, betapa enaknya lo kerja tanpa datang Iya, ke kantor. itu yang gue dapet ya. Kayak gue Ah. mulai merasakan kenyamanan kalau gue di rumah aja. Heeh. Nah, menurut gua orang yang berpendapat kayak dia, kayak gua, itu nggak 1-2, banyak yang kayak gitu. Nah, makanya abis ini menurut gua bakal banyak trennya adalah yang remote business yang bisa dilakukan dari rumah. Nah, remote business ini bisa mengakar ya menurut gua. Maksudnya ada banyak instrumen-instrumen lain yang bisa dilibatin di situ, kayak video conferencing, Zoom gitu ya. Lu mungkin bisa investasi ya di sahamnya Zoom ya. Karena emang katanya kemarin naik banget kan Zoom. Oh, tapi sempat ada gosip juga tuh tentang Zoom tuh. Tahu kan? Oh iya, tahu yang jual data kan? Iya. Iya, Wah, gue gua nggak tahu bener apa enggak ya. Semoga aja salah. Mm-mm. Terus sebenarnya kita harus ngapain sih di saat corona ini, kita biar tetap produktif nih? Heeh. Ngapain sih harusnya? Nah, Iya. gue udah nemuin teman-teman gue juga udah pada ngelakuin. Gue juga usaha berani bisnis. taruhan teman-teman lu pasti pada buka bisnis. Mm-mm. Nah, Kalau lu yang- bisnis apa tuh? kalau yang gue lihat ya, Ah. yang gue lihat dari ya story IG gitu-gitu, Ah. itu biasanya ya paling banyak tuh makanan cuy. Iya, makan. Makanan tuh banyak banget. Karena paling gampang dilakuin. Nah, ini juga yang mau kita bahas. Lagi-lagi kita bukan orang yang expert bisnis ya, cuma kebetulan karena kita cukup suka ngulas hal-hal yang seputar ini. Jadi kita pengen ngulas nih soal trennya orang ngelakuin bisnis makanan. Kalau lo, menurut lo apa tanggapan lo dengan ngejamurnya orang-orang yang ngelakuin bisnis makanan? Kalau dari gue pertama, menurut gue bisnis makanan tuh prospeknya bagus banget. Lo rancang lagi, lo desain lagi sedemikian mungkin, wah lo bisa ngelanjutin itu. Entah itu lo lanjutin setelah corona atau enggak serah lo, tapi gue saranin tuh lo lanjutin, itu pertama. Kedua, ini kayak ajang lo memulai bisnis gitu loh. Ya, iya. Kayak lo jadi belajar, oh bisnis gini, kayak gue harus gini. Anak tangga pertama ya. Heeh. Kalau emang buat ya lo minat jadi entrepreneur ya. Kalau menurut gue lumayan sih, kayak buat sampingan lo kerja terus sampingan lo bisnis kan nambah income juga gitu kan. Lagi nih corona benar-benar lo terbuka banget lah, wawasan juga di mana-mana, di Google ada, di Iya. sini ada, udah gampang banget, nggak ada alasan lah Iya. sebenarnya buat lo nggak mulai. Jadi emang ya jangan jangan mentang-mentang corona di rumah doang terus e-commerce gampang jadi jajan mulu ya juga. Iya, Harus jangan ada itu income. juga. Iya, harus Tetap ada. harus produktif. Iya, benar. Nah, ini bisa jadi ajang lo buat tetap produktif. Nah kalau Dapa nih, menurut lo selain makanan nih yang lo lihat tuh ada bisnis apa aja sih yang sekarang nih lagi mulai pas corona? Gue sih emang paling marak sih bisnis makanan ya. Makanan ya? Apalagi dari zaman puasa kemarin trennya temen lu ngirim makanan ke siapa gitu kan. Nah, itu gue ngeliat ada yang itu kan itu jadi tren gak sih? Iya, emang- jadi tren menurut tren gua, kan yang new ngirim trend ya. makanan kan. Nah, ada yang pinter dia ngirim makanan bikinan dia sendiri. Nah, itu bisa jadi free advertising buat makanannya dia kan. Dia bisa ngiklanin tanpa sadar orangnya snapgramin, oh ini enak banget bikinannya si Anu. Ya gak sih? Jadi enak banget. Nah, itu jadi keuntungan buat si pembuat makanannya. Nah, terus juga menurut gua lu ya sebenarnya gue di sini netral ya, antara bukan netral, lebih ke mau ngingetin bahwa kalau emang kalian mau melakukan usaha, kalian juga harus ingat semua usaha tuh ada resikonya. Nah, resiko yang gue lihat di bisnis makanan ini adalah lebih susah mempertahankan ketimbang memulai. Jadi mungkin makanan lu bakal hype, apa entah lo bikin mentai atau bikin cookies atau bikin pasta-pastaan, itu bakal hype. Kemungkinan bakal hype di antara kalangan temen lo. Dan memang bakal nantinya banyak yang temen lo juga bakal beli ke lo dengan makanan apa yang lo tawarin kan. Tapi susahnya adalah PR lo yang terbesar adalah lo tetap harus cari strategi gimana caranya makanan lo bisa tetap beredar di pasar, bisa tetap kejual. Nah. Karena kalau lo cuma ngandalin hype nggak sih, Iya, ntar nggak lagi bisa, habis. cuy. Ada contoh kasus ya kalau ngandelin hype doang, pokoknya ada contohnya nih di daerah Tebet, itu pertama keluar bener booming buat orang rame banget datang ke situ cuy. Nah tapi dia tuh salahnya tuh jadi nggak ada inovasi, cuma gitu aja, orang lama-lama bosen. Nah ini pentingnya inovasi dalam usaha lo, sepenting itu. Dan saran gue yang lain nih, kalau misalnya lo mau memulai usaha atau sedang menjalankan usaha, itu harus ada yang membedakan antara produk lo dengan produk yang lain. Nah bener-bener nih lo harus bungkus, lo harus packaging bisnis lo dengan sangat detail dan rapi. Kalau di teorinya ya sebenarnya ada namanya product life cycle gitu. Wah, Pernah dengar bisnis lo? banget lo ya. Gimana tuh? Agak hobi ya. Product life cycle. Ya, jadi product life cycle tuh life cycle dari suatu produk. Ada 4 tahap sebenarnya.
Ada pertama introduction, terus ada growth, ada maturity, sama ada declining. Jadi kalau introduction pengenalan produk yang lu punya terhadap pasar. Nah terus kalau misalnya growth itu pertumbuhan, itu yang gue bilang hype itu adanya di fase growth ya. Nah yang susah ini adalah di fase maturity. Ini sebenarnya dua fase paling ya sebenarnya enggak sih, dua fase yang ya semua penting sih. Dua fase yang harus bener-bener disiapin itu adalah di growth sama di maturity. Karena di growth posisinya lu bakal bakar uang. Jadi bakar uangnya itu dalam bentuk mungkin kayak buat ini kali ya, buat tetap promosi gitu ya. biar orang tetap dengar. Orang dengar tapi nggak beli nggak apa-apa. Yang penting orang tahu barang lo ada. Kalau misalnya orang nggak tahu barang lo nggak ada, yang beli makin dikit karena yang tahu makin dikit juga kan. Dan itu yang dilakukan oleh perusahaan yang sudah besar sekarang. Dulu waktu kecil tuh dia ya itu pertama dibakar duit ya, emang rugi, cuma ya orang-orang jadi pada tahu. Iya benar. Nah, habis growth ini adalah tahap paling babak belurnya dalam suatu bisnis menurut gua. Apa tuh? Ya, gua kan bukan expert nih. Jadi tapi yang gua baca memang maturity ini tahap paling babak belurnya sih. Ya terserah lo mau setuju apa enggak. Maturity ini adalah tahap pendewasaan lo, pendewasaan produk lo. Jadi di situ bakal penjualan produk lo akan menurun, tapi akan stabil. Jadi nggak akan setinggi di fase sebelumnya yaitu growth, tapi bakal stabil. Nah, pada saat stabil, ini adalah momentum terbesar buat kompetitor untuk muncul. Ya. Sekarang gampangnya ya, prakteknya beda. Ya, sulit lah pasti, nggak segampang ngomong, tapi Iya. ya itu harus jalannya. Tahapnya adalah kalau dari lo apa kira-kira buat nanggulangin kompetitor? Lo kan pelaku usaha nih. Ini BTW lo boleh cek ya Instagram dagangannya dia nih. Iya, lo cek aja namanya 24 Hours Garage. Nah, situ gua jual beli mobil. Balik lagi ke pertanyaan Dava, tadi apa sih cara nanggulangin buat bersaing dengan kompetitor lo? Iya. Gitu kan? Kalau gua Banyak dong, lo kan Banyak. pasti banyak. Nah, kalau dari gua nih pertama dari segi harga. Otomatis orang pasti nyari harga yang termurah dong. Nah, itu gue benar-benar gue press budget sekecil mungkin untuk menjual dengan harga yang murah. Dan itu tuh prosesnya benar-benar menurut gue paling susah ya. Selain harga, gue tuh melihat dari kan karena gue background gue teknik mesin, gue jadi tahu nih seluk-beluk mobil gimana, mesinnya lah, interiornya, eksteriornya. Nah itu gue tahu. Nah gue tahu kualitas mobil tuh yang sebenarnya bagus tuh kayak gimana. Nah benar-benar gue saring. Jadi orang tuh kalau beli di gue, nah itu tuh ya udah siap terpuaskan pakai lah. Iya, udah siap pakai. Sebisa udah mungkin min enak. kondisinya. Nggak kecewa lah. Kalau dari gue sih mungkin itu aja sih, tapi ntar ada banyak lagi sebenarnya. Kalau dari gue sebenarnya buat nanggulangin kompetitor itu adalah differentiation. Differentiation itu apa yang membedakan lu dengan kompetitor lu. Ini kalau bahasa matkulnya ini ya, bahasa matkulnya. Gue sih kebetulan bukan orang pinter nih, cuma inget-inget aja nih istilah dikit-dikit. Bahasa matkulnya value proposition. Value proposition, Yeah, ingat value ini. proposition. Value proposition itu apa yang bedain lo sama kompetitor lo, dan value proposition itu harus ada di core perusahaan lo. Jadi ketika Grab sama Gojek gue tanya misalnya sama lo, dua raksasa pasar transportasi itu Grab sama Gojek kan ya. Sekarang kalau misalnya gue tanya value proposition apa mereka masing-masing, lu pasti juga dari lo si A dan si B jawabannya beda. Nah itu jadi PR lo gimana nyampein ke orang tuh biar sama. Oh, jatuhnya branding dong. Ya bisa ke arah situ. Ya branding menurut gue branding sebenarnya bisa jadi kendaraan lo untuk nyampein itu. Kebetulan gue lagi kerja di Grab. Ya promosi dikit. Bagian marketing ya, bukan bagian yang ngojek. Nah kayak gitu. Jadi saran dari gue, sudah sampai mana bisnis lo nanti, tetap jangan lupa value lo sebagai perusahaan. Nah dan jangan lupa juga branding. Ya branding tuh, Wah ini beda tipis sih sama marketing, ya gak sih? Enggak sih. Branding dan marketing. enggak sih, kalau menurut gue enggak. Kalau lu kenapa ngomong beda tipis? Kalau menurut gua nggak beda tipis sebenarnya sih, saling relate aja sih, saling tumpang tindih satu sama lain. Kayak lo ngomongin branding pasti ada marketingnya. Sih kalau gue mereka ya udah jalan bareng. Kayak ya jalan bareng gitu, beriringan. Jadi apa bedanya marketing sama branding?
Apa tuh bedanya tuh kalau boleh tahu? Kayak Bisnis mending- gimana nih ngomongnya? Kayak mending dibahas video selanjutnya Ah, sih. Sabi, penasaran kan? Jangan lupa lo komen, Iya. like, subscribe. Stay tune aja pokoknya, nyalain loncengnya, jangan lupa biar kalau ada notifikasi langsung lo tonton cuy. Karena ilmu nggak ada yang nggak berguna. Sekian pembahasan kita untuk bisnis Iya. di hari ini. Nanti akan ada video selanjutnya mengenai bisnis yang akan kita update terus menerus. Jangan lupa pantengin terus Overgrow Overgrow, oke, channel dari Overbus. untuk langsukan bisnis Anda. Oke. Kita buka jasa bikin marketing plan. Iya. Bercanda. Bercanda ya. Enggak apa-apa sih, emailnya. Nah, oke, untuk kali ini sekian dulu. Nanti pembahasan selanjutnya masih ada topik yang lebih menarik lagi dari ini. Untuk quotes penutup, gua ada quotes nih. Money cannot buy happiness, But but it's always better to cry in Lamborghini. Salam jempol kelingking.